Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel saya Java Trade. Hari ini hari Rabu ya, hari Rabu tanggal berapa nih? Kurang tahu, yang pasti jamnya jam 11 siang ya. Hari ini sebelum kita trading ini kita mulai pembahasan dulu ya teman-teman ya. Kemarin itu masih ada yang bingung sama yang namanya perbedaan candle reversal dan candle penerusan. Oke, saya jelaskan dulu ya. Untuk tahu ini kita harus yang namanya tahu apa itu reversal, apa itu penerusan. Jadi teman-teman, untuk ketahui itu semua kita harus tahu yang namanya SNR teman-teman. SNR. Ya teman-teman harus tahu ini dulu sebelum kita yang namanya tahu reversal atau penerusan teman-teman. Jadi kita harus tahu SNR dulu apa. SNR itu support dan resisten ya teman-teman ya. Sebetulnya sudah dibahas di video saya sebelumnya, cuma saya jelaskan ulang. Yang namanya support itu bertemunya candle merah dulu, baru candle hijau. Bawahnya kita sebut support teman-teman. Sedangkan resisten itu bertemunya candle hijau dengan candle merah. Atasnya itu kita sebut resisten. Nah, sampai sini paham ya teman-teman ya. Jadi semua candle hijau bertemu candle merah disebut resisten. Dan semua candle merah lalu candle hijau disebut support, teman-teman. Nah, teman-teman jadi harus paham ini dulu sebelum tahu yang namanya reversal atau penerusan itu. Setelah itu teman-teman, kalian harus tahu yang namanya reversal. Nah, kali ini kita bahas reversal dulu ya. Karena yang pertama pertama belajar pada trading itu adalah SNR. Yang kedua itu harus tahu yang namanya reversal. Yang ketiga itu FTT atau trend. Nanti kalian dari sini baru bisa ini, teman-teman. Karena SNR tadi sudah ya jelaskan ya. Untuk yang lebih rinci ada di video sebelumnya. Kali ini pembahasan yang namanya reversal. Nah, ini ada hubungannya dengan SNR, teman-teman. Maaf, sebelum itu sebentar dulu ada jaringannya. Nah, teman-teman, untuk tahu yang namanya reversal itu apa, mari kita tarik yang namanya garis resisten dan support, teman-teman. Nah, misalkan seperti ini ya, teman-teman ya. Misalkan seperti ini, teman-teman. Misalkan seperti ini, teman-teman. Ini support, ini resisten, teman-teman. Saat candle ini mengarah menuju yang namanya resisten, karena kalian sudah tahu ya ini resisten sebelumnya ya dan support sebelumnya, teman-teman. Di sini teman-teman, kalian bisa cek. Setelah muncul candle hijau ini, teman-teman. Nih, candle hijau ini. Kalian tunggu satu candle, teman-teman. Tunggu satu candle. Misalkan yang lahirnya candle merah. Ini lihat infonya. Kalau misalkan infonya itu membentuk resisten sempurna, kalian bisa OP yang namanya sell, teman-teman. Gitu. OP sell. Lalu, misalkan di sini kan sudah terbentuk yang namanya support ya, teman-teman. Nah, setelah candle merah yang ini, teman-teman, kalian lihat yang lahir candle apa? Karena candle merah ini menyentuh ya area support, teman-teman. Setelah candle
Napa ini binomo? Aduh. Bentar teman-teman. Ini kan support teman-teman. Nah, di area ini setelah candle merah ini kalian lihat yang lahir candle hijau atau malah menembus support. Kalau misalkan yang lahir candle hijau, kalian lihat sempurna tidak yang candle yang lahirnya. Kalau misalkan sempurna dan jadi yang namanya support sempurna atau support kuat, biasa saya bilang support kuat ya, kalian bisa OP buy di situ 1 menit. Maka ini disebut yang namanya pembalikan teman-teman atau reversal. Tetapi kalau misalkan yang lahirnya candle merah, teman-teman, setelah merah ini lahir candle merah lagi, lalu menembus area support yang ini disebut namanya penerusan tren teman-teman atau FTT. Nah, begitu teman-teman. Jadi intinya apa? Intinya itu kita itu disuruh milih teman-teman saat satu candle itu menyentuh garis resisten atau satu candle menyentuh garis support. Di sini kita milih. Milih apa? Milih penerusan atau pembalikan di situ. Jadi seorang trader itu memilih itu lebih bagus saat berada di sini teman-teman, saat berada di support dan resisten. Itu bagus baru, tidak asal open misalkan lihat candle ini open sell, lihat candle ini open buy gitu. Jadi semuanya ada tekniknya dan teknik ini teman-teman ini sudah paten. Sudah paten di dunia trading itu. Kalau misalkan terjadi penembusan kita FTT dan terjadinya pembalikan kita ikut momen reversal dan tentunya pasti reversal itu lanjut FTT teman-teman. Gimana, paham? Jadi maksudnya gini teman-teman. Misalkan ini support teman-teman ya. Ini candle merah turun. Di sini terjadinya reversal. Tak balik kan. Nah, setelah pembalikan ini pasti yang terjadi yang namanya tren naik teman-teman gitu. Makanya yang dipelajari apa dulu tadi saya bilang. Yang dipelajari itu reversal dulu, reversal baru FTT. Jangan sampai FTT dulu, kita nggak tahu reversal. Nanti malah bingung. Paham ya teman-teman ya? Jadi begitu. Ada pertanyaan lagi. Kak, apa perlu mengetahui sebuah support dan resisten itu pakai indikator? Itu balik lagi ke video saya yang pertama ya, yang saya jelaskan ya. Kalau misalkan harus kayak gitu ya. Ada indikator yang namanya fraktal untuk mengetahui harga paling rendah atau harga paling tinggi ya pada saat momen itu, begitu kurang lebihnya ya, ada yang namanya fraktal itu ada. Tetapi untuk mengetahui yang namanya resisten dan support itu tidak perlu yang namanya fraktal. Tidak perlu yang namanya indikator. Kita cukup melihat candle saja. Jadi candle hijau, lalu candle merah itu namanya resisten. Candle merah bertemu candle hijau itu namanya support. Begitu teman-teman. Udah sesimpel itu sebetulnya support dan resisten. Tinggal kita tunggu resisten support sebelumnya ini ada. Kita tunggu di sini apakah di sini terjadi penembusan dan candle penembusannya itu kuat. Kita tunggu di sini. Kalau misalkan kuat kita bisa OP sell. Seperti ini misalkan kita tarik garis di sini. Di sini ada satu candle kuat turun, kita OP sell 1 menit. Nah, begitu. Tetapi di sini tidak terjadi yang namanya penembusan dan di sini muncul misalkan hijau ini. Hijau ini malah pelemahan. Hijau ini pelemahan. Lalu ada candle hijau besar. Ya sudah, ini berarti di sini terjadi yang namanya pembalikan, reversal.
ini akan menuju ke atas lagi, balik lagi, lalu lanjut FTT atas. Begitu teman-teman. Jadi untuk yang belum paham FTT, lebih baik pahami dulu FTT. Yang belum paham FTT itu lebih baik pahami dulu reversal. Baru kalian pelajari tentang FTT. Jangan langsung kalian terjun ke FTT tanpa tahu yang namanya reversal. Ini salah besar ini. Karena trading itu ya memang teknik analisa itu ada urutan-urutannya. Dari mulai SNR, lalu reversal, lalu FTT. Begitu teman-teman. Oke, paham ya? Sudah ya? Untuk reversal dan FTT ini sudah jelas. Nah, kali ini ada pertanyaan lagi di video saya sebelumnya. Perbedaan antara yang namanya reversal dan koreksi. Ini sering jadi masalah ya, sering bimbang ya, mungkin kalian juga ya. Yang namanya reversal dan koreksi itu, teman-teman. Oke. Saya jawab juga. Jadi seperti ini contohnya, teman-teman. Ini yang namanya garis support ya. Di sini support. Ini naik, di sini turun, menyentuh support, lalu muncul candle hijau. Candle hijaunya ini kuat tidak, teman-teman? Kuat tidak? Misalkan candle hijaunya ini tidak kuat ya, kalian kurang yakin, kalian tunggu satu candle lagi. Nah, muncul yang namanya candle merah. Muncul candle merah, kalian tunggu lagi candlenya yang lahir, karena candle merahnya ini misalkan kurang kuat gitu. Kalian tunggu lagi. Tunggu candle satu merah yang lahir lagi dan bodinya melebihi candle hijau sebelumnya, itu kalian bisa OP yang namanya sell di situ 1 menit. Jadi dapat dikatakan yang hijau ini adalah candle koreksi dan kedua candle ini adalah candle pembatalan dan disebut juga candle pembatalan tidak sempurna. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk mengetahui hijau koreksi atau tidak, kita lebih baik tunggu satu candle lagi. Begitu. Jadi seperti ini teman-teman penjelasannya ya. Mudahnya ini seperti ini. Kalau suatu candle itu menyentuh support, kalian lihat yang lahir dulu candle apa. Jadi di sini kalian tidak bisa yang namanya open posisi. Open posisi candle saat menyentuh support itu dilarang. Karena support atau resisten itu ketika tersentuh oleh candle, maka kita wajib tunggu satu candle lagi. Karena di saat menyentuh ini ada 2 pilihan, terus atau reversal. Begitu teman-teman. Paham ya? Jadi kalian itu dilarang open posisi saat candle itu sudah menyentuh support atau mendekati support. Atau kebalikannya, candle sudah menyentuh resisten atau mendekati resisten. Itu kalian dilarang untuk open posisi. Karena di saat itu kalian punya 2 pilihan, naik atau turun. Beda halnya seperti misalkan sedang tren, tidak ada resisten dan tidak ada support. Kalian tinggal ngikut aja ke trennya. Sedang turun kalian OP sell, sedang naik kalian OP buy. Tetapi kalau misalkan candle itu sudah mendekati resisten atau support, itu 50-50 teman-teman. Jadi nggak ada yang namanya misalkan candle sudah menyentuh support. Itu nggak ada yang pakai strategi ini akurasinya 90%, strategi ini akurasinya 80%. Itu kalau sudah menyentuh yang namanya area support dan resisten itu 50-50 teman-teman. Paham ya? Makanya dilarang karena loss-nya itu lebih besar di situ teman-teman. Jadi kalau misalkan ada candle yang menyentuh support atau resist, kalian tunggu satu candle lagi yang lahir apa. Misalkan lahirnya candle hijau tapi kurang kuat, kalian tunggu satu candle lagi. Sampai benar-benar misalkan si hijaunya itu, misalkan si merahnya, si hijaunya itu misalkan kuat naik gitu teman-teman. Paham ya? Jadi seperti ini teman-teman. Aduh, maaf.
Jadi contoh seperti ini teman-teman ya. Yang tadi mana ini? Aduh, internet. Mana tadi? Tadi mana yang koreksi ya? Sebentar ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini support. Muncul candle merah. Nah, candle merahnya ini menyentuh support, tetapi dia membawa informasi turun teman-teman. Dengan sumbu panjang di atas ini informasinya turun. Muncullah candle hijau. Candle hijau itu mengikuti sumbu. Ini informasinya candle hijau ini turun teman-teman. Candle hijau ini turun. Sumbu di bawah. Berarti di sini kalian nggak bisa yang namanya open posisi buy atau sell. Karena masih riskan teman-teman. Merahnya minta turun, hijaunya minta turun. Riskan sekali itu biasanya turun juga. Cuma kalian nggak bisa open posisi saat berada di daerah support ini. Jadi kalian harus tunggu merah informasinya apa ini yang lahir. Ini minta turun misalkan. Ini minta turun misalkan. Nah sudah melebihi yang namanya candle hijau. Kalian bisa open sell 1 menit. Gitu triknya. Oke teman-teman sudah paham ya. Sini sudah saya jelaskan ini sejelas-jelasnya ini tentang candle-candle seperti itu, rejection dan penerusan serta candle koreksi. Sekarang saya mau coba ya open posisi ya teman-teman ya. Open posisi ini lihat market lagi apa marketnya. Oh marketnya lagi sideways teman-teman. Marketnya lagi sideways. Jadi di sini kita nggak bisa open posisi dulu teman-teman. Nggak bisa open posisi di sini sebetulnya bisa sih ini merah ini minta naik, hijau ini minta naik, kita bisa OP buy di sini 1 menit. Cuma di sininya ada resisten jadi nggak bisa, harus nunggu ini nembus dulu baru di situ nanti kita bisa open posisi buy atau nunggu penembusan ke bawah baru kita bisa open posisi sell teman-teman ya. Jadi untuk area sideways itu cara open posisinya seperti itu ya teman-teman ya, tunggu penembusan salah satu arah baru kita bisa OP buy dan sell di situ. Karena sideways ini riskan, ini dilarang sebetulnya. Untuk sideways seperti ini, sideways tanpa pola ini dilarang untuk open posisi. Oke teman-teman, mungkin ini sidewaysnya barangkali nanti lama, kalian kasihan juga nunggunya ya teman-teman. Kasihan nunggunya. Kita sudahi saja teman-teman, jangan lupa like, subscribe dan tekan lonceng. Tekan lonceng teman-teman. Dan bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.